Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kita dikasihi dan dipilih Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memanggil, memilih, menetapkan, dan mengutus ke-12 rasulnya. Peristiwa ini terjadi di atas bukit, tempat Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Pemilihan ini sepenuhnya merupakan inisiatif dan kehendak ilahi Yesus. Ke-12 rasul itu berasal dari latar belakang yang sangat beragam. Nelayan sederhana, pemungut cukai yang dibenci masyarakat, hingga seorang selot yang radikal. Pilihan Yesus ini menegaskan bahwa misi keselamatannya melampaui batas sosial, politik, dan status manusia. Mereka dipilih bukan karena kehebatan atau kesempurnaan, melainkan karena kasih dan kehendak Yesus sendiri. Panggilan itu adalah anugerah murni. Yesus memberi para murid tugas ganda dengan 2 tujuan utama. Pertama, mereka dipanggil untuk menyertai Yesus. Sebelum diutus, mereka harus hidup bersamanya, belajar darinya, menyerap cara hidup, cara mengajar, dan cara mengasihi sesama. Dalam kebersamaan itu, Yesus membentuk mereka dalam pastoral kehadiran, pelayanan yang lahir dari kedekatan, empati, dan pengayatan konteks hidup umat. Kedua, mereka diutus untuk memberitakan Injil dan mengusir roh-roh jahat. Pengutusan ini menegaskan bahwa kerajaan Allah telah hadir dan kuasa kegelapan telah dikalahkan. Yesus tidak mengutus mereka tanpa bekal, melainkan memperlengkapi mereka dengan kuasa Allah melalui Roh Kudus. Melalui kuasa Roh Kudus, inilah pewartaan Injil menjadi efektif dan menghadirkan keselamatan. Para murid dipersatukan dalam satu tujuan, yaitu mewartakan Injil dan menghadirkan kerajaan Allah bagi seluruh dunia. Saudara-saudari terkasih, melalui kisah ini kita diundang oleh Yesus untuk kembali ke bukit bersamanya.
Dalam kesibukan apapun kita berusaha menempatkan diri untuk menyertai Yesus ke bukit untuk mendapatkan kuasa panggilan dan pelayanan kita. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa panggilan dan perutusan yang kita terima, baik sebagai rasul, imam, bapak keluarga, ibu rumah tangga, dan lainnya, adalah berasal dari inisiatif Allah. Kita dipilih, dipanggil, dan diutus untuk mengambil bagian dalam karya misinya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menerima kasih-Nya, tetapi juga dalam kelemahan kita menjadi saluran kasih dan berkat bagi orang lain. Jangan takut pada kelemahan kita, karena Tuhan tidak memanggil yang sempurna. Ia menyempurnakan yang dipanggilnya dari ketidaksempurnaannya. Marilah bersyukur atas panggilan dan perutusan kita, dan menjadi pembawa saluran kasih dan berkat Tuhan bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.